teman-teman ya. Untuk teman-teman yang nanti belum join, bisa langsung hubungi saja. Ini baru kami hubungi juga untuk segera join. Oke, akan saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman peserta Bootcamp IELTS Indobot Academy untuk pertemuan ketiga ini. Jadi nanti di sini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang Blink, dan nanti juga masih akan tetap dipandu oleh Mas Rido Prasakti, seperti itu. Nah, sebelum kita memulai bootcamp ini, monggo terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Oke, mungkin sudah disiapkan semua untuk perlengkapan atau kit-kit yang tadi pagi sudah di-share oleh Mas Rido. Dan untuk materi juga bisa di-download di website kami, indobot.co.id. Oke, kita mulai saja bootcamp untuk pertemuan ketiga ini. Maka dari itu, saya persilahkan kepada Mas Rido Prasakti untuk mengisi materi pada malam hari ini. Silahkan, Mas Rido. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Masih semangat untuk mengerjakan proyek-proyek IoT. Nah, sebelum mungkin itu apakah benar? Untuk Mas Sena itu sudah berhasil semuanya. Untuk Bapak Faisatullah, bagaimana Bapak? Apakah ada kendala? Nah, belum saya lanjutkan itu. Oh iya, tidak apa-apa Bapak. Nanti kan biar saya bisa tahu, memperkirakan sudah sampai mana. Untuk Mas Pandek juga sudah aman ya. Tadi Mas Febrianto juga sudah bertanya-tanya, sudah mencoba untuk proyek yang Blink. Untuk Mas Gunawan bagaimana? Siap, sudah Pak. Kemarin saya dibantu teman. Tapi untuk saat ini Mas Gunawan peralatannya masih di teman-teman, nanti saya coba praktikkan udah materi ini, Pak. Suaranya maaf Mas Ridwan kurang jelas. Kemarin udah bisa. Mungkin bisa menggunakan fitur chat untuk saja. Selanjutnya yang sekarang ini peralatan-peralatannya ya. Kalau untuk library Blink, apakah semuanya sudah menginstalnya? Sudah. Mas Febrianto sepertinya juga sudah. Untuk Bapak Faisatullah bagaimana? Untuk library Blink apakah sudah? Sudah, barusan. Oke. Nah, mungkin untuk saya penjelasan proyek yang pertama dari proyek Blink itu, saya akan menjelaskan mengontrol sebuah LED dengan menggunakan aplikasi Blink. Mungkin kita mulai proyek itu dulu. Setelah proyek itu selesai, nanti kita akan lanjut untuk mencoba membaca sensor suhu dan kelembaban DHT11 dan data dikirimkan dan dibaca oleh aplikasi Blink.
Ya. Karena kemarin sudah sudah menginstal library Blink, kita akan mulai menggunakan aplikasinya. Nah, yang langkah pertama yaitu untuk membuat akun dari Blink. Kita gunakanlah email yang aktif karena nanti authentication code itu akan dikirimkan ke email aktif Anda. Lalu kita akan membuat new project. Kita bikin nama projectnya bisa kita sesuaikan cuma LED1 atau Bootcamp 1. Nah, untuk choose device-nya harus benar juga. Kita akan menggunakan Node MCU. Kita pilih Node MCU dan connection tipenya menggunakan Wi-Fi. Kita pilih create. Lalu kita akan mencoba memasukkan widget button. Kita akan memasukkan widget button dan di dalamnya kita akan men-setting button itu untuk mengontrol sebuah kaki dari Node MCU. Jadi kita akan merubah bagian pin. Pin ini kita akan sesuaikan dengan LED. Mungkin kalian bisa merangkai sekalian rangkaian LED pada D1 ataupun mungkin D0 yang disesuaikan saja. Lalu kita atur pinnya itu, diatur dan disesuaikan dengan LED yang kita pasang. Misalnya, kalau di contoh ini kita memasangnya pada D4. Jadi kita atur LED pada posisi D4. Dan jangan lupa untuk mengatur modenya, kita gunakan mode yang switch. Jadi kalau perbedaan mode push dan switch itu, kalau push itu ditekan nyala, tetapi setelah dilepas akan mati. Sedangkan kalau switch, kita sentuh sekali saja itu sudah bisa menyala ataupun mati. Jadi push itu harus ditahan. Nah, untuk langkah penginstalan sudah selesai. Nah, untuk pemrogramannya kita bisa memprogram dengan example Blink, dan juga kita sesuaikan board Wi-Fi. Nah, board Wi-Fi. Kita pilih board Wi-Fi yang Node MCU. Lalu, authentication token ini kita harus sesama persis dengan project yang telah kita buat. Lalu nama Wi-Fi dan password Wi-Fi juga harus sama persis, dari ukuran huruf besar kecilnya itu semua harus sama persis. Nah, untuk token kita bisa menekan pada project setting. Pada seperti gambar icon node ataupun kayak more, agar membuka project setting, lalu bisa kita email al, nanti kita buka emailnya dan kopikan authentication token ini pada program. Nah, mungkin saya perlihatkan. Kita pilih example Blink. Board Wi-Fi dan Node MCU. Nah, di sini kita sesuaikan di koneksi saya menggunakan Bootcamp IoT.
Jadi nama WiFi dan password WiFi harus sama. Nah, dan ini adalah yang penting, bagian yang sangat penting, yaitu token. Nah, bisa dilihat. Ya, ketahuan pasti. Ya, dibuka. Nah, mungkin ini bootcamp. Untuk bootcamp kita buka, nah ini email AL untuk mengirimkan authentication token ke email. Kita buka emailnya untuk mengopi authentication token. Nah, di sini dilihat yang paling baru. Kita kopikan. Pada program example tadi. Lalu kita upload pada NodeMCU. Jadi kita tidak perlu mengatur PIN dan lain-lain untuk jika hanya digunakan untuk membaca ataupun mengatur sebuah tombol pada NodeMCU. Akan tetapi jika untuk membaca sensor dan lain-lain kita harus menambahkan program pembacaan itu agar bisa tertampil pada Blink. Nah, karena kita upload programnya. Sembari menunggu, kita lihat. Nah, proses uploading. Nah, pada rangkaian saya, untuk pin LED, saya pasangkan pada pin D0. Jadi, saya akan mengatur pinnya menjadi D0. Nah, oke. Nah, untuk ini down uploading. Nah, mungkin tadi ada Mas Febrianto juga sudah mencoba menampilkan komport ini, tetapi ada masalah billingnya itu tidak terkonek. Nah, kenapa tidak muncul apa-apa? Kita coba reset. Nah, awalnya akan muncul kode aneh seperti ini, tetapi setelah terkonek ada koneksi WiFi, itu akan muncul connecting to Bootcamp IoT, nama WiFi yang terhubung. Masih connecting. Nah, ini tandanya muncul blink connect to WiFi dan IP address dari NodeMCU ini lalu terhubung ke blink on NodeMCU. Nah, kita coba jalankan aplikasi blinknya dan bisa dilihat di sini. Mungkin ini ada boardnya ini terlihat offline, tetapi emang terkadang ini untuk update-nya itu tidak benar-benar real time, tetapi ada jedanya. Nah, mungkin akan terlihat. Mungkin bisa terlihat di sini ketika saya tekan on dan off. LED akan berubah sesuai dengan keadaan dan hampir real time. Untuk jeda waktunya sendiri itu bisa terlihat di serial monitor ini. Di sini terlihat ready ping 40 milisekund. Jadi untuk transfer nilai datanya ini, perubahannya ini, itu memiliki delay waktu sekitar 41 milidetik. Jadi tidak sampai 1 detik. Nah, mungkin ini dulu proyek sederhananya. Jadi mungkin apakah sampai proyek Blink ini apakah ada yang problem ataupun bermasalah?
Nanti kita pecahkan dulu masalahnya, nanti bisa memulai lanjut untuk yang sensor DHT11 atau suhu dan kelembaban. Oh, untuk Mas Ridwan Nugraha mungkin peralatannya sedang tidak dibawa dan mungkin dipraktekkan setelah materi. Oh ya, tidak apa-apa. Untuk Mas Ridwan mungkin kalau ada permasalahan bisa ditanyakan saja di grup. Kalau saya ada waktu langsung saya jawab juga saat itu. Untuk Bapak Faisatullah bagaimana, sudah mencobanya Bapak? Ini belum saya coba sih. Cuman saya Ya. perhatikan dulu deh ini biar nanti selesainya baru saya coba. Oh iya, tidak apa Bapak. Nanti kalau ada permasalahan silahkan ditanyakan saja. Saya Terus akan ya, langsung jawab. yang Bagaimana? saya tanya sedikit ini kaitannya dengan WiFi tadi. Oh iya. Nah, WiFi ini apakah kita memberi nama WiFi yang di MCU atau kita connect-nya ke WiFi kita gitu? Oh, connect ke WiFi yang tersedia di sekitar situ. Kalau Bapak punya IndiHome ataupun WiFi dari HP, nanti disesuaikan di programnya, Pak. Oh gitu, ya. Jadi, Oke, paham. Oke. Untuk Mas Febrianto bagaimana, Mas? Udah saya tekan ya riset, kan keluar yang aneh-aneh itu ya. Iya. Nggak, Tapi belum kayak masih gitu aja, nggak muncul connecting itu, Mas? nggak ada. Nggak ada. Berarti Kalau Mas Adi kan pas neken kan aneh, terus ada yang di dalam kurung 63 kalau nggak salah ya. iya. Itu nggak muncul, anehnya aja punya saya. Cuma kode anehnya saja ya? Iya, 63 itu nggak ada. Oh ya. Bentar, Mas. Untuk WiFi-nya apakah emang di situ udah benar untuk nama WiFi dan juga password WiFi-nya, Mas? Udah benar. Udah benar. Iya. Ya, mungkin saya carikan solusinya, Mas. Oke, lanjut. Nah, ini untuk Mas Gunawan dulu. Sudah coba bisa, tetapi port kok tiba-tiba tidak bisa diakses. Dan port at COM4 is not available. Nah, mungkin ini penyebabnya itu salah komport ataupun koneksinya lepas, Mas. Misalnya kabelnya itu kendor ataupun tersenggol, itu bisa saja, Mas. Untuk Mas Gunawan itu kalau problemnya seperti itu, terkadang kabel itu tersenggol, nanti koneksi komportnya itu akan terputus sebentar dan mungkin connect lagi. Akan tetapi butuh di refresh, seperti dikonekkan lagi dari Arduino-nya. Tetapi kalau misalnya masih tidak bisa dan is not available, berarti ada kemungkinan komport itu sedang digunakan oleh aplikasi lainnya. Untuk Mas Sena Chandra, bagaimana Mas Sena? Untuk Mas Ridwan juga mungkin masih memantau dan mungkin bisa mengumpulkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa dicatat terlebih dahulu. Nah, untuk Mas Febrianto coba dibuka lagi, Mas. Program example, Mas. Coba program example yang scan WiFi, Mas. Bentar. Example, terus? Example ESP8266 WiFi, terus yang WiFi scan.
wifi scan ya. Iya. Oke. Udah. Coba program itu diupload dan dilihat di serial monitor. Itu nanti seharusnya muncul wifi di sekitar situ. Apakah wifi-nya itu terbaca atau tidak? Kalau tidak, mungkin Mas juga bisa nyoba. Kalau mungkin bisa nyoba untuk SSID wifi-nya itu atau nama wifi-nya itu jangan pakai spasi. Karena saya lihat itu kayaknya Iya, ada spasi. wifi-nya Mas ada spasi. Mungkin karena di Arduino saya jujur belum pernah mencoba kalau menggunakan nama wifi yang ada spasinya. Jadi biasanya tetap nyambung gitu, Mas. Dari underscore ataupun slash. Kayaknya nggak kebaca juga nih. Scan udah di scan. Itu tampilan saya kirim di apa? Di Telegram. Oh iya, Mas. Karena ini kan yang scan itu. Nah, kebanyakan wifi di sini itu kebanyakan tidak menggunakan spasi. Mungkin ada beberapa yang menggunakan spasi, tetapi saya belum pernah mencobanya kalau yang menggunakan spasi. Saya cek. Oh, bentar. Oh, baud rate-nya, Mas. Baud rate-nya. Baud rate-nya. Karena yang example itu baud rate-nya itu 115.000. Udah ada ini. Ada, kebaca nih. Kebaca? Ya. Ya, mungkin saya coba juga menggunakan wifi yang ada spasinya ini. Saya coba uploadkan program saya. Coba saya uploadkan. Nah, mungkin bisa dilihat di sini kan ada indikator merah 1, tetapi offline signs. Nah, ini itu terupdate tetapi memiliki jeda. Ini kan pada tanggal 29 Juli pada pukul 19.29. Oh, di tempat saya juga ternyata bisa connect ke wifi yang ada spasinya. Ya. Untuk Mas Febrianto gimana? Apakah masih punya masalah yang sama, Mas? Ya tetap nggak nyambung. Masih tetap nggak nyambung ya? Ya. Berarti untuk program Blink masih belum berhasil ya, Mas? Belum. Coba.
Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Mas bisa coba menggunakan yang ini, example yang ESP8266 standalone, Mas. Standalone ya? Iya, coba di example Blink, Bentar. board WiFi, dan ESP8266 standalone. Mungkin bisa dicoba yang itu. Blink board WiFi tadi ya? Iya. Board WiFi, ESP8266 standalone. Oke. Langsung upload ya? Iya. Maaf, itu token dan juga WiFi passwordnya itu tolong jangan lupa. Token ya. Mungkin yang lainnya bagaimana? Apakah ada kendala? Ini saya sudah coba ini. Oh iya, Pak. Sudah dapat password. Iya. Seperti tampilan ini. Sebentar. Yang seperti ini Mas ya. Nah, sudah diisi, coba diupload Bapak. Oh iya, tidak apa. Lama ya. Untuk Mas Sena sudah bisa ya. Untuk Mas Gunawan bagaimana? Apakah problemnya sudah selesai? Alhamdulillah kalau sudah. Kalau ada kendala ataupun ada sudah sampai mana perkembangannya bisa diberitahukan, bisa lewat chat ataupun voice. Tetap nggak nyambung ini. Ini sudah seperti ini muncul. Oh ya, coba buka serial monitor, Pak. Serial monitor. Oke, Ya. nah Ya. Nah, itu berarti invalid. Oh, invalid token ini. nah, berarti tokennya itu ada salah kopinya, Pak. Mungkin ada kelebihan spasi ataupun ada yang hilang satu huruf. Oh, gitu. Bisa saja seperti itu. Coba tak cek kembali. Karena token itu harus benar-benar sama persis, tidak boleh ada spasi ataupun yang lainnya. Ini jamnya tadi jam 20.35 pas ini. Oh, berarti mungkin ada depannya nih yang kena kopi. Nah, bisa saja di depannya ada spasinya. Pastinya di Dari Mas Vandex, Fasena, dan Mas Gunawan sudah berhasil ya. Alhamdulillah. Untuk semua peserta di sini, apakah semuanya juga sudah ready dengan sensor DHT11-nya? Sudah ada. Untuk Faisatullah sudah ada. Untuk Mas Febrianto, Mas Vandex, Mas Sena, dan Mas Gunawan bagaimana? Mas Gunawan sudah, Mas Sena juga sudah.
Kalau untuk Mas Gunawan dan juga Mas Sena, apakah library sensor DHT dan Adafruit library-nya itu sudah terinstall juga? Oh, sudah juga untuk Mas Sena. Bagaimana Pak Faisatullah? Ini masih seperti ini dia bilang. Invalid mesin. Masih invalid? Ya. Masih invalid. Invalid. Coba tempatnya ini. Apakah itu tokennya udah yang terbaru, Bapak? Ini yang terbaru, ini barusan 7 menit yang lalu. Oh. Atau saya ulang kembali ya? Mungkin bisa diulang kembali, dikirimkan lagi. Kalau tidak, mungkin bisa dikopikan dulu. Yang copy all itu, Pak. Yang bagian token itu di copy all, dikirim lewat WhatsApp ataupun Telegram untuk di copy. Bisa seperti itu. Copy atau kirim lewat WhatsApp. Iya. Oh iya, yang tampilan di sini beda kok sama yang di ini. Yang saya bahas itu. Karena ada kemungkinan itu token yang sudah sebelumnya dan ada token yang terbaru lagi. Iya. Nah, ini yang terbaru ini. Nah, untuk caranya mengkonekkan ke Blink, kita ulang saja. Saya ulang lagi dari programnya. Nah, kan saya peragakan lagi untuk cara upload program example yang Blink. Kita buka file example, terus Blink. Kita lalu pilih board WiFi dan pilih node MCU. Sesuaikan dengan board yang dipakai masing-masing. Nah, lalu di sini ada tiga bagian penting yang harus diubah, yaitu out untuk token, SSID, dan password WiFi. Nah, kita menggunakan SSID Bootcamp IoT kalau di sini. Nah, untuk authentication token itu disesuaikan dengan yang ada di aplikasinya. Nah, ready. Nah, mungkin di sini saya buka setting. Nah, bagian token ini. Nah, bisa dilihat ada sending, yaitu untuk dikirim ke email. Nah, jika ini sudah authentication token was sent to your email, kita buka emailnya lagi. Kita refresh biar yang terbaru. Nah, kita lihat juga waktunya. Nah, mungkin ini token yang terbaru. Bisa dilihat. Kita kopikan pada program Arduino-nya, pada authentication. Kita pastekan. Nah, bisa langsung kita upload dengan catatan port dan boardnya itu sudah sesuai. Jangan lupa kita membuka serial monitor untuk memantau apakah ESP sudah terkoneksi dengan server Blink dengan benar atau belum.
Kita tunggu upload-nya. Nah, 100%. Ini terlihat connecting to Bootcamp IoT. Oh, maaf. Kita bisa reset untuk connecting to Bootcamp IoT lagi. Nah, ini kalau muncul simbol blink ini atau connected to Wi-Fi, lalu terlihat bagian bawah ini connected to Blink Cloud dan ready. Berarti itu sudah terhubung dengan server Blink. Dan bisa dibuka pada aplikasi Blink. Kita jalankan. Nah, ini bisa terlihat, kalau ini sedang terlihat agak real time, online. Nah, bisa terlihat mana LED-nya. Nah, untuk on dan off-nya sudah bisa terhubung langsung. Pak, kalau saya tadi udah saya ganti ke HP ya, Wi-Fi. Oh, Terus nyambung, tapi iya. langsung minta connecting lagi, login timeout terus nih. Kayak di Oh, ini. login timeout. Iya. Untuk koneksinya, apakah koneksinya sudah lancar di situ, Mas? Lancar. Alhamdulillah. Berarti Kayak ada ini. kemungkinan Keluar terus ya. masih timeout terus, Mas. Connecting timeout, connecting timeout kayak gitu. Keluar terus. Oh ya, bentar, Mas. Mungkin coba di-reset terlebih dahulu, Mas. Kalau di reset dia nyambung. Tapi abis itu ulang lagi, connecting, Connecting timeout. lagi. Oh, timeout terus ya, Mas. Ya. Itu ada beberapa kemungkinan sih, Mas. Kemungkinannya itu bisa saja di koneksi HP-nya, mungkin kayak provider dari teleponnya itu memblok IP-nya dari server Blink, bisa saja seperti itu. Ataupun bisa dari programnya, Mas. Untuk berubah ke koneksi yang lain, apakah ada, Mas? Cuma dua, IndiHome sama Telkomsel ini. HP. Oh, kalau untuk dari laptop bisa di tethering juga mungkin, Mas? Dari laptop ya? Iya. Kalau misalnya menggunakan Windows 10 bisa langsung di tethering, karena di sini saya juga tethering menggunakan Windows 10 ini, Mas. Di bagian sini. Bisa kita atur ada untuk tethering WiFi. Gimana ya? Kurang tahu saya. Kalau untuk menggunakan Windows 10 bisa, Mas, di bagian notification di Ya. sini ada untuk hotspot. Network itu ya. Iya, mobile hotspot, Mas. Atasnya network. Ini. Bentar. Mana? Ulang coba. Di bagian sini pojok samping desktop ada ini. Terus ini ada mobile hotspot. Mobile hotspot ya. Iya. Kok di tempat saya nggak ada ya? Oh. Gitu ya. Mobile hotspot ya, ada. Udah. Nah, bisa di-setting, dibuka setting di situ. Terus edit. Di sini kan bisa mengubah nama, mengubah password sesuai kebutuhan.
Oh, edit ya. Oke, bentar. Nah, di sini kan juga terdata ini, terlihat ada ESP yang device connect. Untuk Mas Vandix, bagaimana? Apakah sudah berhasil? Untuk Bapak Faisatullah, bagaimana, Bapak? Tampilannya seperti ini. Kurang terlihat jelas, Pak. Sudah ready. Oh, sudah ready. Berarti sudah bisa dicoba, Pak. Bisa dibuka aplikasi Blink-nya. Nah, terus untuk aplikasi Blink-nya di sini kok kalau saya tahan, misalkan saya kan rubah jadi mati dan hidup ini. Iya. Nah, kalau saya tekan sekali, kok nggak bisa, dia harus dipencet lama ya? Oh, harus ditahan baru nyala. Ya. Dan dilepas mati, seperti itu, Pak. Maksud saya yang di sini di HP ini, iya. Kalau saya pas dia mati, nah kalau saya tekan dia hidup. Kan harusnya sekali tekan mati, berarti hidup kan, tekan lagi baru mati gitu. Oh, itu modenya, Pak. Modenya saya perlihatkan. Nah, di bagian ini, Pak, kita pilih LED. Di bagian sini. Nah, terus bagian ini modenya, Pak, dirubah jadi switch. Oh, switch ya. Iya, karena di sini ada mode push dan switch. Kalau push itu nanti nyalanya saat ditahan. Ya. Kalau switch itu saat ditekan. Ditekan sekali nyala, ditekan sekali lagi mati. Ya. Ini bagaimana kembalinya nih? Oh ya, yang tanda. Oh ya, berarti di Nah, di samping output ini juga misalnya di samping pin ini juga ada 0 dan juga 1. Ini bisa digunakan untuk logika. Misalnya keadaan biasa itu kita kasih logic 1 dan saat ditekan kasih logic 0 ataupun ground. Dan ini logic 1 itu VCC ataupun 3,3 volt. Jadi nanti akan kebalikannya, saat ditekan malah mati, tetapi saat keadaan biasa akan menyala. Coba ulang kembali. Iya. Ini yang muncul setting project ini. Oh, ini Pak, yang ditekan ini ya. Kalau setting project ini, yang tanda node ataupun bisa back. Ya. Kita pilih, dipilih LED tombolnya ini. Oh, tombolnya ditekan lama. Nah, ditekan sekali saja, Pak. Iya. Ini sudah posisi switch, berarti ini pinnya kasih 1 ya. Iya. 1, ini untuk 0. Kebalikannya saja. Iya. Terus off, hidup mati. Oke. Nanti tinggal di oke. Iya, kembali saja, back saja bisa. Terus bisa dicoba dijalankan lagi. Jalankan lagi. Nah, tetap dia. Tetap bagaimana, Pak? Kalau saya tekan sekali kan tadi kondisi mati. Iya. Nah, saya tekan, dia tidak bisa ini, tetap mati. Oh, tidak menyala sama sekali? Ininya sih belum saya coba sih ke sininya. Ini kan yang di LED-nya pakai D0 ya. Oh iya? Pakai D0, terus kaki yang satunya ke ground. Nah. Atau jangan-jangan LED-nya mati nih. Oh, itu harus dicoba juga, Pak. Harus dicek terlebih dahulu.
Dan untuk PIN-nya, Pak, PIN-nya itu apa sudah benar, Pak, yang di blink? Pin. PIN ini, output ini, PIN ini. Oh, coba. Select PIN. Ini harus disesuaikan, Pak. Misalnya LED itu terhubungnya ke D0, D1, D2, ataupun ke D mana, PIN mana gitu. Harus disesuaikan, disamakan. Yang di mana itu? Ini, di button setting, di tombolnya itu ditekan. Nah, ini di output ini. Ada D0. Oh, nggak ada ya? Button LED. Ini, Pak. Setting. Hidup mati. Hanya ini yang ada. Coba mungkin bisa dilihat yang ini. Bentar, Pak. Nah, Nah, ya. hanya itu aja, enggak ada yang Yang ini sampingnya angka 0 ini, Pak. Yang di atasnya switch. Ada yang PIN. atas. Oh, kasih 1 berarti. No. Oke. Nah, misalnya kan kalau menambahkan button baru ini, kita pilih button. Nah, di sini kan ada pin. Nah, pinnya Ya. ini dipencet. Tek, kita atur. Oh iya. Jadi kita pilih disesuaikan dengan LED yang terpasang. Ini kan pakai D0. Nah, kalau D0 disesuaikan saja ke D0. Oke. Udah, oke. Kalau untuk Mas Febrianto bagaimana? Apakah masih connection timeout? Masih kayak tadi, Mas. Masih timeout, Mas? Iya. Kalau Oh, iya. menggunakan WiFi laptop itu tethering dari laptop apakah sudah bisa? Udah coba juga masih Tapi nyambung. masih Ya, timeout. habis setelah nyambung time out, connecting lagi, time out, connecting, time out. Kayak apa? Seolah-olah koneksinya sesaat. Habis itu connecting lagi dia. Itu ESP-nya itu berusaha mengkonekkan ke Blink, tetapi itu Blink-nya tidak merespon. Jadi connection timeout. Alhamdulillah sudah bisa, Mas. Oh, sudah bisa, Pak? Ya, bisa. Alhamdulillah. Berarti mungkin yang masih ada masalah ini di Mas Febrianto ya. Untuk Mas Ridwan, untuk WiFi dimasukkan ke network. Oh, untuk WiFi itu terserah, Mas. Selama WiFi itu terhubung ke internet, itu berbeda nggak masalah. Misalnya Node MCU-nya itu terhubung ke WiFi A, tetapi HP-nya itu yang ada aplikasi Blink itu terhubung ke WiFi Z. Itu tidak masalah selama terhubung ke internet.
Mas Febrianto masih time out ya? Iya. Masih time out. Mungkin masih saya carikan dulu solusinya, Mas. Oke, lanjut. Mungkin saya selingkan dengan materi yang sensor DHT 11. Oke, lanjut. Nah, ini. Nah, kita akan melanjutkan materi terlebih dahulu, yaitu blink dengan suhu dan kelembaban udara menggunakan Node MCU dan sensor DHT11. Nah, ini adalah pin pada Node MCU. Jangan lupa pin yang digunakan pada program itu menggunakan yang GPIO. Nah, langkah untuk menggunakan DHT11 pada Node MCU, yang pertama yaitu mendownload library Adafruit Sensor, lalu mendownload library DHT Sensor, dan kita mengetes terlebih dahulu sensor DHT itu dengan example DHT Sensor. Nah, untuk link-link downloadnya itu sudah dilampirkan pada dokumen yang terlampir. Bisa di-download di website Indobot. Nah, untuk langkah mendownloadnya itu sama seperti mendownload library Blink. Jadi kita buka webnya GitHub, kita klik code library sekaligus. Karena dua buah library ini berhubungan satu sama lainnya. Nah, ini library DHT Sensor dan juga Adafruit Sensor. Lalu kita masukkan, seperti langkah pada Blink, kita masukkan ke bagian sketch, lalu include library dan add.zip library. Dan pilih masing-masing satu-satu. Tidak bisa langsung memasukkan dua buah library sekaligus. Nah, untuk mengetes example dari DHT Sensor, kita pertama harus merangkai terlebih dahulu. Merangkai rangkaiannya, di mana untuk sumber tegangannya, sinyalnya itu menggunakan 3,3 volt dan juga ground. Lalu untuk sinyal bisa dipasang di pin mana saja, pin di digital mana saja, GPIO mana saja. Untuk di contoh ini kita gunakan pin D4. Nah, kita untuk mengetesnya, kita bisa buka file example, lalu DHT Sensor Library, dan pilih yang DHT Tester. Nah, nanti akan terbuka berisi program DHT Tester. Nah, untuk bagian-bagiannya sendiri, itu yang harus disesuaikan adalah yang define DHT pin. Itu yang digunakan untuk pin yang terhubung sinyalnya pada Node MCU. Karena tadi kita memasangnya di D4 atau GPIO2, maka pada program kita sesuaikan DHT pin menjadi 2. Lalu jenis sensor yang digunakan, kita ubah. Kan ada garis miring 2 itu adalah fungsinya untuk membuat komentar. Jadi tidak akan berpengaruh pada program. Nah, kita hilangkan yang /2 atau komen pada DHT11. Kita hilangkan dan pada DHT22 kita kasih garis miring 2 kali. Jadi karena kita menggunakan sensor yang DHT11, kita pilihnya yang DHT11. Kita uncomment. Lalu di bagian bawahnya lagi ada DHT, terus DHT pin, DHT type. Nah, ini pengaturannya. Mengambil nilai yang dari atasnya itu. Lalu ada DHT.begin. Ini adalah harus ada pada void setup. Nah, untuk pembacaan nilai sensornya sendiri itu sangat mudah. Tinggal kita bikin float spasi H ataupun nama lainnya bisa terserah. Nah, sama dengan DHT.readHumidity. Ini harus sama persis. Tidak boleh berbeda. Dan nanti akan warnanya akan berubah.
Nah, nanti untuk humidity ini adalah kelembaban udara dengan satuan persen. Lalu untuk pembacaan temperatur kita bisa mengaturnya ada dua, yaitu temperatur derajat Celcius dan juga temperatur Fahrenheit. Untuk mengatur yang derajat Celcius, kita tinggal DHT.read temperatur saja. Tetapi untuk Fahrenheit kita tambah di dalam kurung itu true untuk agar nilainya keluar Fahrenheit. Nah, untuk catatan itu pembacaan sensor ini itu agak lama. Jadi itu dalam 2 detik itu baru bisa membaca untuk refresh-nya. Kalau misalnya pembacaannya dipercepat itu bisa, tetapi nanti perubahan datanya itu tetap akan lama. Jadi mungkin makanya di sini ada diberikan delay 2 detik. Dan di sini ada catatan rating temperature or humidity take about 1/4 detik. Jadi kita memberikan jeda agar nanti perubahan nilai dari suhu ataupun kelembaban udaranya itu terlihat. Nah, jika tadi program tadi sudah disesuaikan dan kita upload ke Node MCU, jika berhasil, maka akan muncul keterangan di serial monitor itu humidity berapa persen dan temperaturnya itu ada derajat Celcius dan juga Fahrenheit. Nah, dan ternyata di sini ada tambahan lagi heat index. Heat index ini adalah kayak perhitungannya dari temperatur dan juga humidity-nya. Jadi menggunakan satu sensor sudah ada 2 pembacaan utama, yaitu suhu dan juga kelembaban udara. Dan hanya menggunakan 1 pin saja. Jadi sangat simpel dan sering digunakan untuk proyek-proyek IoT dan proyek Arduino lainnya. Nah, keunggulannya menggunakan Blink itu, pembacaan sensor ini bisa kita pantau dari jarak jauh. Dengan yang dibutuhkan adalah rangkaian Node MCU dan juga DHT11 tadi, lalu program DHT11 dengan Blink, lalu membuat proyek Blink pada aplikasi Blink Application. Nah, untuk rangkaiannya kita samakan seperti sebelumnya itu. Untuk sinyal atau data dihubungkan dengan D4. Nah, untuk programnya sendiri sudah dilampirkan pada dokumennya ada pada website Indobot. Dan program ini mungkin ada komentarnya sedikit, jadi tidak terlalu terlihat rumit programnya. Dan kita harus menyesuaikan lagi authentication token-nya itu jangan lupa disesuaikan dengan project yang masing-masing dan digunakan. Lalu WiFi dan juga password WiFi itu jangan lupa. Lalu pin yang digunakan dan juga tipe sensor yang digunakan. Nah, untuk project Blink-nya sendiri kita akan menggunakan widget box itu yang label value. Jadi nilai dengan ada satuannya. Jadi akan berbeda dengan value display. Jadi yang label value itu kita bisa memberikan satuan di belakangnya. Nah, kita masukkan, karena ada 2, kita masukkan label value-nya ada 2. Lalu kita atur satu persatu dengan memilih label value yang telah dimasukkan itu. Kita kasih nama judulnya, misalnya kan kelembaban. Lalu pada bagian input ini kita sesuaikan dengan yang ada di program. Kita pilih, kan biasanya ada pin itu dipilih, lalu kita sesuaikan. Menggunakan yang virtual, V1 ataupun V berapa. Karena di program yang di-share itu menggunakan V1 dan V2, untuk kelembaban itu ada pada V1. Dan suhu ada pada V2, jadi kita harus menyesuaikan. Lalu untuk batasan nilai ini, nilai minimum itu kita atur 0, dan juga nilai maksimum kita atur 100. Dan untuk menambahkan satuan di belakangnya, kita tulis bagian ini, menambah simbol ini. Itu sama digunakan juga untuk yang suhu. Kita lakukan hal yang sama, tetapi dengan input yang berbeda, yaitu untuk suhu menggunakan input yang V2. Nah, akan terlihat
seperti gambar yang di kiri itu, V1 langsung persen, V2 derajat Celcius. Lalu kita jalankan dan Arduino yang telah diprogram itu dikonekkan. Maka nanti akan muncul nilainya. Di sini 64,0% dan juga suhu 26,0 derajat Celcius. Mungkin sampai di situ dulu. Saya perlihatkan. Untuk Mas Ridwan sinyalnya jelek. Ya. Nanti untuk rekaman Zoom tetap ada, Mas. Tenang saja. Saya perlihatkan nih, karena ini sudah saya rangkai menggunakan sensor DHT11-nya. Saya buka programnya ini. Nah, mungkin bisa diperhatikan. Kalau di program saya ini pada baris 32 ini ada Blink Virtual Bright V1. Nah, ini nanti ini yang disesuaikan dengan aplikasi Blink. Dan ini untuk V2 ini T atau temperatur. Bisa disamakan dengan yang di atas ini. T dan juga H. Nah, dan di sini di atasnya ada catatan, jangan mengirimkan lebih dari 10 nilai dalam 1 detik. Karena nanti itu akan berhubungan dengan delay dari servernya Blink. Jadi diharapkan mengirim kurang dari 10 nilai dalam 1 detik. Sehingga tidak ada nilai yang hilang ataupun tersangkut tidak sampai. Lalu ada bagian yang penting lagi, nah di bagian bawah ini, timer .set interval 1000L sensor. Nah ini menandakan pengiriman nilainya itu setiap 1000 milidetik atau 1 detik. Dan untuk sensor ini akan menjalankan program pembacaan sensor yang di atas ini. Kita coba langsung upload saja. Karena ini untuk catatan, karena ini authentication token sudah saya buat sebelumnya. Nah, kita buka Blink, aplikasi Blink-nya. Nah, bisa ditunggu hingga proses upload selesai. Nah, done uploading. Nah, di sini itu akan muncul pemberitahuan. Nah, kalau di sini ada gagal membaca sensor DHT. Ada kemungkinan itu ada kabel kendor ataupun yang lainnya. Jadi harus diamati betul. Kabelnya terbalik gitu, Pak. Saya juga kayak gitu tadi. Nggak sesuai dengan yang digambar. Bentar, Mas. Masih gagal juga ya. Coba saya cek lagi VCC.
Untuk tengah data. Ada kemungkinan dari project board ataupun kabelnya itu kendor. Coba saya. Mungkin yang lainnya juga bisa ikut merangkai juga kalau sudah tersedia dan ingin mencobanya juga. Mungkin saya coba pindahkan pin-nya itu ke D1. D1 itu GPIO 5. Kita uploadkan lagi. Nah, sekalian menunggu upload, saya bukakan link saya. Nah, di sini sudah ada dua buah label value. Kita buka. Nah, di sini kita kasih titel kelembapan. Lalu untuk pin-nya itu virtual, kita atur virtual V1. Dan batas maksimal pembacaan itu 100. Oh, ini ada pengalaman juga mungkin. Program saya ini gagal terupload karena saat connecting tidak akan memasuki Node MCU ini karena pin D4 itu berfungsi sebagai pin pemrograman. Bisa dilihat ini pin TXD1. Ini untuk mengirimkan sinyal ke Arduino IDE bahwa pin itu sedang sibuk. Jadi tidak akan terhubung saat proses upload. Nah, kita menyiapkannya ini. Suhu. Kita atur pinnya pada pin virtual V2. Untuk nilainya derajat Celcius. Nah, kita lihat, nah pin sensornya ini belum saya pasang. Nah, kita coba reset. Oh, masih gagal membaca sensor ternyata.
Kita reset lagi. Mungkin VCC sama apa datanya kebalik, Pak. Kalau di gambar itu kebalik, Pak. Itu Kalau setiap yang modul berbeda-beda, Mas, karena itu setiap modul itu punya pin-nya itu terkadang data di samping ataupun data di tengah, Mas. ya kalau apa sensor yang kami dapat Ah, ya? itu kebalik, merah sama biru itu kebalik. Oh, iya, karena kalau di gambar ini itu modul yang ada di software pembuat skematiknya sih. Kalau untuk di tempat saya juga VCC itu ada di samping. Oh, Dan juga datanya yang di tengah, itu seperti itu. Jadi itu emang setiap modul berbeda. kalau kami nggak bisa ikutin gambar ini. Merah sama Oh iya, mungkin. merah sama birunya harus ketukar itu. Oh ya, itu sebagai catatan harus emang disesuaikan dengan modul yang digunakan. Iya. Nah, mungkin karena di sini kabel ataupun project board saya yang kendor, jadi saat tadi di tengah-tengah itu terjadi pembacaannya itu kurang benar. Di sini terbaca kelembaban 63% dan suhu 92. Nah, ini project board-nya saya pegangin kabelnya. Nah, mungkin di sini terbaca suhu. Nah, karena ini di sini itu masih gagal membaca sensor. Jadi pembacaan suhunya ini terkadang lompat-lompat. Mungkin bisa dicoba juga dengan example pada sensor DHT tester ini. Kita sesuaikan pinnya 5 dan kita sesuaikan DHT 11. Nah, untuk menggunakan program ini, itu sudah benar, karena tadi mungkin koneksinya saya, pengkabelan dari saya. Karena tadi saya itu mengganti kabel. Jadi perlu diperhatikan koneksi itu sangat penting, pengkabelannya. Jadi jangan pilih kabel yang murahan tetapi jaminan koneksi itu tidak terjamin. Mungkin ini percontohan dari saya dulu untuk yang DHT 11-nya. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Karena tadi di sini juga ada sedikit problem ya, Mas. Mohon maaf. Untuk Bapak Faisatullah bagaimana? Atau Mas Febrianto? Jadi saya masih nyimak nih, Mas. Oh, masih menyimak. Oke. Untuk Mas Febrianto, Mas Vandex, Mas Sena Chandra, dan Mas Gunawan bagaimana? Kalau saya masih seperti yang tadi. Oh ya, untuk itu saya carikan dulu solusinya, Mas. Mungkin saya jawab lewat chat Telegram. Oke. Untuk Mas Gunawan masih mencoba yang DHT.
Untuk waktu ternyata sudah jam 20.28. Mungkin bagaimana, ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan terlebih dahulu. Ini bisa nggak digabung dalam satu project ini antara on off dengan pengukur suhu dan kelembaban ini? Oh, itu bisa Pak, bisa. Ya. Jadi nanti tinggal ditambahkan saja. Oh, Jadi berarti kalau misalnya LED sudah selesai dan sensor suhu ini sudah selesai, tinggal ditambahkan saja. Misalnya project sensor suhu itu, tinggal ditambahkan button dan dirangkai pada node MCU ini. Bisa kita kontrol langsung. Seperti itu. oh, berarti aplikasinya tinggal ditambah lagi di situ atau lain aplikasinya? Iya. Pakai project yang ada. Codingnya. Untuk codingnya, karena untuk hanya menambahkan tombol, itu tidak perlu ditambah coding lagi. Akan berbeda kalau menambahkan sensor lainnya. Itu perlu ada tambahan coding. Oh, berarti kita pakai coding ini. Coding Ya, tadi untuk jadi, kelembaban itu. Nah, untuk coding kelembaban itu, kalau untuk menambahkan tombol itu tidak perlu diubah. Jadi tinggal yang diubah hanya project-nya pada aplikasi Blink. Seperti itu. Oke. Bagaimana untuk yang lainnya? Kalau mungkin karena keterbatasan waktu, saya mungkin bisa ditanyakan kalau ada pertanyaan lainnya pada grup Telegram ataupun pada sesi minggu depan. Mungkin saya cukupkan. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih telah ikut berpartisipasi pada Bootcamp IoT ini. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Oke. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rido yang sudah membimbing kita malam ini di Bootcamp IoT Indobot Academy pertemuan ketiga. Nah, bagi teman-teman yang masih mengganjal atau masih tadi ada beberapa kendala untuk proyeknya, bisa nanti langsung ditanyakan atau didiskusikan dengan kami melalui Telegram. Dan juga untuk pertemuan berikutnya akan kita lakukan pada hari Selasa pada tanggal 4 Agustus ya, 2020. Nah, di jam yang sama, setiap jam 7 malam, kita akan lanjut ke pertemuan keempat seperti itu nggih. Nah, untuk video playback atau rekaman untuk pertemuan kali ini akan kami upload pada hari Kamis besok. Jadi, mohon ditunggu di grup Telegram untuk info-info selanjutnya. Dan mungkin saya cukupkan dulu untuk pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita semua pelajari hari ini bisa bermanfaat dan terjaga kesehatan untuk teman-teman semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.